Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok B2 Filsafat Pendidikan Matematika untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai filsafat matematika dikonseptualisasikan. Adapun untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Arum Dinasari dengan NIM 4101419110, Novitri Ningsih 4101419120, Salsabila Naurasari dengan NIM 4101419130, dan saya sendiri Ilmi Nur Afifah dengan NIM 4101419133. Nah, pada materi filsafat matematika dikonseptualisasikan kali ini akan dibagi menjadi 3 inti, yaitu the scope of the philosophy of mathematics, a further examination of philosophical schools, dan quasi-empirism. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Materi pertama yang akan kita bahas hari ini adalah ruang lingkup filsafat matematika. Filsafat matematika adalah salah satu ilmu yang merupakan dasar dari berbagai bidang ilmu lainnya. Kehadiran filsafat matematika dapat menjawab berbagai teka-teki yang sebelumnya menjadi misteri di jagat raya. Dengan ciri khasnya, filsafat matematika dapat menguak berbagai keajaiban-keajaiban yang ada di semesta. Filsafat matematika pada dasarnya adalah suatu pemikiran reflektif terhadap matematika itu sendiri. Filsafat matematika absolut seperti logikaisme, formalisme, dan intuisi memberikan uraian tentang sifat matematika. Ruang lingkup filsafat matematika sendiri bukan hanya sekedar pembenaran pengetahuan matematika yang disediakan melalui rekonstruksi oleh program foundationist. Matematika memiliki banyak aspek, dan sebagai kumpulan pengetahuan preposisional, matematika juga dapat dijelaskan dalam istilah, konsep, karakteristik, sejarah, dan praktik. Oleh sebab itu, filsafat matematika harus dapat menjelaskan kompleksitas dari aspek-aspek tersebut. Berikut ini adalah kriteria filsafat matematika, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengetahuan matematika, menjelaskan mengenai sifat, pembenaran, dan asal-usulnya. Yang kedua ada objek matematika, menjelaskan mengenai sifat dan asal-usul objek matematika itu sendiri. Yang ketiga ada penerapan matematika, keefektifan matematika dalam sains, teknologi, dan alam lainnya atau ilmu pengetahuan lainnya. Yang keempat ada praktik matematika, yaitu aktivitas matematikawan baik di masa kini maupun masa lampau. Yang kedua, a further examination of philosophical school. Sarana penilaian kecukupan aliran pemikiran dalam filsafat matematika, yang pertama ada sekolah absolut, kedua absolutisme progresif, ketiga platonisme, keempat konvensionalisme, dan terakhir ada empirisme. Yang pertama, sekolah absolut. Dalam bab sebelumnya, telah dilihat bahwa aliran logika, formalis, dan intuisionis adalah absolut. Telah diberikan penjelasan tentang kegagalan program-program sekolah dan telah disangkal secara umum kemungkinan absolutisme dalam filsafat matematika. Atas dasar kriteria tersebut, kita selanjutnya dapat mengkritik sekolah-sekolah ini karena ketidakcukupannya sebagai filosofi matematika. Tugas mereka harus mencakup penghitungan sifat matematika, termasuk faktor sosial dan sejarah eksternal seperti kegunaan matematika dan asal-usulnya. Karena kesibukan internal mereka yang sempit dan eksklusif, sekolah-sekolah ini tidak memberikan kontribusi ke akun matematika yang dipahami secara luas. Dengan demikian, tidak hanya mereka gagal dalam tujuan-tujuan fondasionis yang mereka pilih sendiri, tetapi bahkan jika mereka berhasil, mereka akan tetap menjadi filosofi matematika yang tidak memadai dalam hal kriteria yang diadopsi. Lebih jauh, kritik ini mungkin dapat diterapkan pada filosofi absolut manapun dengan program fondasionis. Yang kedua, absolutisme progresif. Bentuk absolutisme dalam matematika dapat dibedakan. Convey tahun 1981 memisahkan filsafat absolut formal dan absolut progresif matematika.
Pandangan absolut formal matematika adalah lambang kepastian, kebenaran yang tidak dapat diubah, dan metode yang tak terbantahkan. Dijamin melalui infalibilitas metode tertingginya, deduksi, konsep dalam matematika tidak berkembang, mereka ditemukan. Kebenaran sebelumnya tidak berubah oleh penemuan kebenaran baru. Matematika dilanjutkan dengan akumulasi kebenaran matematika dan memiliki struktur a priori yang tidak fleksibel. Convray 1981 halaman 246 sampai 247. Pandangan ini kontras dengan pandangan absolutis progresif matematika, yang sementara absolutis progresif melihat matematika sebagai hasil dari perjuangan manusia untuk kebenaran daripada pencapaiannya. Yang ketiga, Platonisme. Platonisme adalah pandangan bahwa objek matematika memiliki keberadaan yang nyata dan objektif di suatu alam yang ideal. Platonis berpendapat bahwa objek dan struktur matematika memiliki keberadaan nyata yang tidak bergantung pada kemanusiaan, dan melakukan matematika adalah proses menemukan hubungan yang sudah ada sebelumnya. Menurut Platonisme, pengetahuan matematika terdiri dari deskripsi objek-objek ini dan hubungan serta struktur yang menghubungkannya. Platonisme memberikan solusi bagi masalah objektivitas matematika. Ini menjelaskan kebenaran dan keberadaan objeknya, serta untuk otonomi matematika yang tampak, yang mematuhi hukum dan logika batinnya sendiri. Masalah Platonisme tidak seperti masalah sekolah dasar absolut, tidak sepenuhnya salah karena ia tidak menawarkan program fondasionis yang merekonstruksi dan melindungi matematika. Platonisme memiliki dua kelemahan. Pertama, ia tidak dapat menawarkan penjelasan yang memadai tentang bagaimana ahli matematika memperoleh akses ke pengetahuan tentang alam platonis. Yang kedua, adalah bahwa ia tidak dapat menawarkan penjelasan matematika yang memadai, baik secara internal maupun eksternal. Yang keempat, konvensionalisme. Pandangan konvensionalis tentang matematika berpendapat bahwa pengetahuan dan kebenaran matematika didasarkan pada konvensi linguistik. Secara khusus, kebenaran logika dan matematika bersifat analitik, benar berdasarkan makna dari istilah-istilah yang terlibat. Suatu bentuk konvensionalisme moderat seperti Queenie 1936 atau Hempel 1945 menggunakan konvensi linguistik sebagai sumber kebenaran matematika dasar di mana bangunan matematika dibangun. Menurut pandangan ini, konvensi linguistik memberikan dasar kebenaran tertentu dari matematika dan logika deduktif mentransmisikan kebenaran ini ke sisa tubuh pengetahuan matematika, sehingga menetapkan kepastiannya. Bentuk konvensionalisme ini kurang lebih sama dengan Ifdenisme yang dibahas di bab 1 sebagai posisi mundur bagi kaum yayasan yang kalah. Pandangan ini tetap absolut dan dengan demikian tunduk pada sanggahan yang sama. Yang kelima, atau yang terakhir, adalah empirisme. Pandangan empiris tentang hakikat matematika berpendapat bahwa kebenaran matematika adalah generasi empiris. Kita dapat membedakan dua tesis empiris. Yang pertama, konsep matematika memiliki asal-usul empiris. Dan yang kedua, kebenaran matematika memiliki pembenaran empiris, yaitu berasal dari pengamatan dunia fisik. Yang ketiga yaitu kuasi-empirisme. Kuasi-empirisme adalah nama yang diberikan untuk filsafat matematika yang dikembangkan oleh Emile Lakatos. Ini adalah pandangan bahwa matematika adalah apa yang dilakukan oleh matematikawan dan telah selesai dengan semua ketidakpastian yang melekat dalam setiap aktivitas atau ciptaan manusia. A. Eksposisi kuasi-empirisme Lakatos. 5 tesis kuasi-empirisme dapat diidentifikasikan, yaitu sebagai berikut. 1. Pengetahuan matematika bisa salah. Yang kedua, matematika adalah deduktif hipotesis. Yang ketiga, sejarah adalah pusatnya. Yang keempat, keunggulan matematika informal ditegaskan. Dan yang kelima, teori penciptaan pengetahuan disertakan. B. Kriteria kecukupan dan kuasi-empirisme. Kuasi-empirisme menawarkan sebagian dari sifat pengetahuan matematika serta asal-usul dan pembenarannya. Dalam Lakatos ini menawarkan akun yang jauh lebih luas daripada filosofi matematika lain yang kami anggap jauh melebihi mereka dalam ruang lingkup. Lakatos menjelaskan sifat pengetahuan matematika sebagai deduktif hipotesis dan kuasi-empiris, membangun analogi yang mencolok dengan filsafat sains proper. Dia menjelaskan kesalahan dalam pengetahuan matematika dan memberikan teori yang rumit tentang asal-usul pengetahuan matematika. Ini berpotensi menjelaskan banyak praktik matematika dan untuk sejarahnya. Kekuatan kunci dari filosofi matematika Lakatos adalah bahwa ia tidak bersifat perspektif,
tetapi deskriptif dan berusaha untuk mendeskripsikan matematika sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya dipraktekkan. C. Kelemahan kuasi-empirisme Lakatos. Kuasi-empirisme Lakatos dapat dikritik dalam berbagai hal. Yang pertama, tidak ada penjelasan tentang kepastian matematika. Yang kedua, Lakatos tidak menjelaskan sifat objek matematika atau asal-usulnya. Tidak ada indikasi dalam penjelasannya tentang masuk akal Platonisme. Yang ketiga, Lakatos tidak memperhitungkan sifat atau keberhasilan penerapan matematika atau keefektifannya dalam sains, teknologi, dan bidang lain. Yang keempat, Lakatos tidak cukup menerapkan legitimasi membawa sejarah matematika ke dalam jantung filosofi matematika. Yang kelima, masalah kontrasnya status filosofi dan tesis sejarahnya. Yang keenam, filsafat matematika kuasi-empiris Lakatos memberikan dasar yang diperlukan tapi tidak cukup untuk membangun pengetahuan matematika. Dan yang terakhir, tidak ada eksposisi sistematis tentang kuasi-empirisme yang mengedepankan tesisnya secara mendetail dan mengantisipasi serta membantah keberatan terhadapnya. D. Kuasi-empirisme dan filsafat matematika. Kuasi-empirisme menawarkan sebagian dari sifat pengetahuan matematika, serta asal-usul dan pembenarannya. Lakatos menawarkan kemungkinan penjelasan yang jauh lebih luas daripada filosofi matematika lain yang telah dipertimbangkan. Sebagian besar ini tergantung pada rekonseptualisasi Lakatos dan redefinisi filosofi matematika. Dia telah mempertanyakan ortodoksi dominan dalam filsafat matematika yang berkaitan dengan pondasi dan absolutisme. Dengan demikian, dia telah membebaskan filsafat matematika untuk mempertimbangkan kembali fungsinya serta untuk mempertanyakan status kebenaran matematika yang sampai sekarang tidak tertandingi. Meskipun ini kritis, tapi pencapaian penting kuasi-empirisme tidak dilebih-lebihkan. Dalam istilah positif, kuasi-empirisme memiliki potensi untuk menawarkan solusi bagi banyak masalah baru yang diajukan Lakatos untuk filsafat matematika. Nah, bagaimana nih materi yang telah kita kaji pada kesempatan kali ini? Cukup menarik bukan? Dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.